Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami yang berjudul Back Propagation Network atau biasa disebut dengan BPN. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dan dua rekan saya yaitu Azwar Rusli dan Andre. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita masuk ke materinya. Salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf adalah metode back propagation, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode back propagation, biasanya digunakan jaringan multilayer. Nah, contohnya seperti di gambar ini, jaringan syaraf back propagation dengan satu hidden layer. Pada gambar itu, unit input dilambangkan dengan X, hidden unit dilambangkan dengan Z, dan unit output dilambangkan dengan Y. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V, sedangkan bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W. Penggunaan back propagation network terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap ini, pada BPN diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Yang kedua yaitu tahap pengujian atau penggunaan. Pengujian dan penggunaan dilakukan setelah BPN selesai belajar. Pada intinya, pelatihan dengan metode back propagation terdiri dari 3 langkah, yaitu data dimasukkan ke input jaringan atau biasa disebut feed forward. Yang kedua, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Yang ketiga, pembaharuan atau adjustment bobot dan bias. Saat umpan maju atau feed forward, setiap unit input XI akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit ZI. Setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal ZJ ke tiap unit output. Kemudian, setiap unit output YK juga akan menghitung aktivasinya YK untuk menghasilkan respons terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses pelatihan, setiap unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini, dihitung faktor SK, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output ke layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor SJ juga dihitung pada hidden unit ZJ, di mana faktor ini digunakan untuk memperbaharui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor SD ditentukan, bobot untuk semua layer diperbaharui. Step 0. Inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka atau acak. Dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau minus 1. Bias positif atau negatif. Step pertama, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 hingga 9. Step 2, untuk setiap data training, lakukan step 3 hingga 8. Umpan maju, feed forward, step 3. Setiap unit input X. Selanjutnya akan saya serahkan presentasinya ke Andre. Kepada Andre, waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan materi yang kami buat ini. Step 3, setiap unit input menerima sinyal input XY dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XY yang dipakai di sini adalah input training, data yang sudah diskalakan. Step 4, setiap hidden unit akan menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Contohnya ada di bawah ini. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Contohnya ada di bawah ini. Lalu mengirim sinyal output ke seluruh unit pada unit output. Step 5, setiap unit output akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Contohnya ada di bawah ini. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Sinyal contohnya ada di bawah ini. Propagasi balik error. Step 6, setiap unit output menerima suatu target output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Contohnya ada di bawah ini. Baik, terima kasih Andre. Selanjutnya saya akan memberikan presentasi ini kepada Azhar Rusli. Kepada Azhar Rusli, waktu dan tempat, saya persilahkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Yaitu faktor SK ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W jika di mana contohnya seperti yang ada tertera di bawah ini. Yang kedua, selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui WOK, di mana contohnya seperti yang di bawah ini juga.
Faktor SK ini kemudian dikirimkan ke layer di depannya. Step 7. Step hidden unit atau ZJ sama dengan 1 hingga P menjumlah input input delta atau yang dikirim dari layer pada step 6 yang sudah berbobot. Contohnya bisa kita lihat seperti yang di bawah ini. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error SI, di mana contohnya yang lain. Faktor SJ ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui FPIJ. Selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui VOJ. Pembaharuan bobot dan bias. Step 8. Step unit output atau YK K1 hingga 6 1 hingga M akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan step hidden unit. Yang kedua, demikian pula untuk step hidden unit akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan step unit input. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.